Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmah Diara dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dengan NPM 2410631110049. Baik, saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, yang nomor satu, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Baik, filsafat pendidikan Islam adalah cara berpikir tentang tujuan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam, yaitu membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak baik. Nah, pemikiran ini mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Hal ini dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Fathin dan Hanif 2026 yang menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam menjadi dasar dalam menyatukan ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan pesantren. Nah, dalam praktiknya, filsafat pendidikan Islam ini membuat madrasah dan pesantren memiliki tujuan tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga membentuk karakter baik. Nah, contoh konkretnya dari pengalaman saya sendiri, saya melihat di pesantren santri dibiasakan sholat berjamaah dengan tepat waktu, lalu mengikuti kegiatan mengaji setiap hari, dan juga santri diajarkan hidup dengan sederhana, dengan mandiri, seperti mencuci pakaian sendiri dan mengatur waktu belajar dengan baik. Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan kebiasaan baik. Nah, lanjut yang nomor 2, bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, filsafat Islam dan Barat sama-sama menjadi dasar pendidikan, tetapi berbeda sumber dan tujuannya. Nah, menurut Mukarromah 2017, pendidikan Islam berasal dari wahyu, sedangkan pendidikan Barat berasal dari pemikiran manusia. Nah, menurut yang ditulis oleh Nutfatur Rahman 2023 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang baik, dan dalam Islam ditekankan keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Nah, sementara ditulis oleh jurnal Naufal dan rekan-rekan 2024 menyebutkan bahwa pendidikan Barat lebih fokus pada berpikir kritis dan kesiapan menghadapi dunia modern. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, filsafat pendidikan Islam dan Barat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, filsafat pendidikan Islam kelebihannya adalah kuat dalam membentuk akhlak, moral, dan nilai religius peserta didik. Nah, siswa tidak hanya pintar tetapi juga memiliki sikap yang baik. Kekurangannya yaitu kadang kurang menekankan perkembangan ilmu modern jika tidak dipadukan dengan baik. Nah, filsafat pendidikan Barat kelebihannya adalah mampu mengembangkan pola pikir kritis, kreatif, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, kekurangannya yaitu sering kurang menekankan nilai spiritual dan akhlak. Lalu yang nomor 3, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, baik, kerangka kerja ruang lingkup filsafat pendidikan Islam mencakup beberapa bagian penting dalam pendidikan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Sapitri dan rekan-rekan 2022 dijelaskan
bahwa ruang lingkupnya meliputi tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, guru, peserta didik, metode, materi, dan evaluasi, serta lingkungan pendidikan. Nah, dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu tujuan pendidikan membentuk akhlak dan ilmu, lalu materi ilmu agama dan umum, serta metode pembelajarannya, lalu peran guru dan siswa, selanjutnya evaluasi pembelajarannya. Nah, hal ini juga diperkuat oleh jurnal yang ditulis oleh Fathur Rahim 2023 yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus menggabungkan ilmu agama dan umum serta menekankan pembentukan karakter. Lalu yang nomor 4, dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Baik, dalam menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dalam mengatasi tantangan lembaga pendidikan saat ini dapat dilakukannya dengan beberapa cara. Dengan beberapa cara sederhana. Yang pertama ini dengan menanamkan nilai keimanan dan akhlak dalam setiap kegiatan belajar, sehingga peserta didik tidak hanya pintar tetapi juga memiliki sikap yang baik. Lalu yang kedua, dengan menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum agar pembelajarannya lebih seimbang dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi, supaya dengan menerapkan hal-hal tersebut, lembaga pendidikan Islam dapat tetap relevan dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa sekarang ini. Lalu soal nomor 5, jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Baik, epistemologi pendidikan Islam adalah cara memahami bagaimana ilmu diperoleh dalam Islam, yaitu dari Al-Quran dan hadis, akal dan pengalaman. Nah, hal ini sangat penting karena menjadi dasar dalam proses belajar dan mengajar. Dalam jurnal yang ditulis oleh Hidayat 2021 dijelaskan bahwa epistemologi pendidikan Islam dapat membentuk cara berpikir yang seimbang antara ilmu dan nilai agama. Nah, selain itu, dalam jurnal oleh Rahman dan rekan-rekan 2022 dijelaskan bahwa hal ini berperan dalam membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, epistemologi pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih baik karena tidak hanya menghasilkan orang yang pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Nah, lalu menggunakan ilmu untuk kebaikan serta mampu menciptakan kehidupan yang lebih adil dan harmonis. Lalu soal nomor 6, tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Baik, aksiologi pendidikan Islam membahas tentang nilai dan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berakhlak baik dan bermanfaat. Dalam jurnal yang ditulis oleh Sirojuddin dan Ashaumi 2020 dijelaskan bahwa pendidikan Islam menekankan nilai moral sebagai tujuan utama. Nah, selain itu ditulis oleh jurnal Salsabila dan rekan-rekan 2024 menjelaskan bahwa pendidikan Islam berfokus pada penanaman karakter melalui nilai-nilai agama. Nah, pendekatan ini yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam adalah dengan menanamkan nilai akhlak dalam setiap pembelajaran, lalu memberikan contoh yang baik dari guru, serta membiasakan perilaku positif seperti disiplin dan ibadah. Nah, pendekatan ini efektif karena tidak hanya mengajarkan ilmu,
tetapi juga membentuk karakter siswa. Nah, selanjutnya soal nomor 7, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Nah, apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Baik, em, saya merancang program pendidikan Islam dengan memahami bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal, hati, dan spiritual, sehingga pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan keimanan. Nah, program yang saya buat bertujuan untuk membentuk manusia yang seimbang antara pengetahuan, sikap, serta keterampilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, dalam program ini saya menggabungkan hakikat manusia sebagai makhluk berakal, beriman, dan sosial dengan hakikat pendidikan sebagai proses membimbing dan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Nah, jadi pendidikan tidak hanya mengajar, tetapi juga membina kepribadian. Komponen utamanya yaitu harus ada dalam program yang saya buat adalah tujuan pendidikan, kurikulum, metode metode pembelajaran, peran pendidik, peserta didik, lingkungan pendidikan, dan evaluasi. Baik, soal nomor 8, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan dalam konteks demokratisasi pendidikan. Baik, saya melihat bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Nah, saya memahami bahwa dalam ajaran Islam semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Nah, dalam penerapannya, saya dapat melihat beberapa contoh yang relevan seperti pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, lalu penerapan pembelajaran yang inklusif tanpa membeda-bedakan peserta didik. Nah, serta adanya program pendidikan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Nah, selain itu juga saya meyakini bahwa seorang guru harus mampu bersikap adil kepada semua siswa tanpa pilih kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.